Halo semuanya, kita masuk dalam kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat, yaitu makan sehat dan bergizi. Dan jika video sebelumnya kita sudah bahas 3 kebiasaan, sekarang masuk yang keempat ya. Nah, apa itu makan sehat dan bergizi? Makan sehat dan bergizi adalah pola makan teratur dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi lengkap yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh sehingga dukungan kesehatan fisik dan mental. Apa sih pentingnya? Nah, pentingnya kebiasaan makan sehat dan bergizi ini akan memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga sumber energi bagi tumbuh kembang, memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah stunting. Ini untuk anak-anak ya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, apa sih manfaatnya makan sehat dan bergizi? Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran. Yang ketiga, menjaga tubuh tetap sehat, meningkatkan kemandirian dan menguatkan tubuh. 4. Bagaimana cara penerapan kebiasaan makanan sehat? Yaitu dengan menanam manfaat dulu. Apa sih manfaat yang akan didapat oleh anak-anak ketika makan sehat dan bergizi? Kita harus kasih paham dulu. Nah, lalu bisa juga kita gunakan lagu-lagu untuk memberikan semangat anak agar mau makan sehat. Nah, menciptakan juga melibatkan orang tua untuk makan sehat juga. Bahkan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang mampu makan dengan sehat. Lalu yang kelima yaitu gemar belajar. Gemar belajar ini adalah kebiasaan atau sikap seseorang untuk terus menambah pengetahuan keterampilan. Pentingnya kebiasaan gemar belajar. Nah, pentingnya kebiasaan gemar belajar ini adalah kunci dalam pengembangan diri yang berkelanjutan karena mampu membantu mengembangkan kreativitas. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Ini Nelson Mandela loh. Dan apa sih manfaat kebiasaan gemar belajar? Manfaatnya adalah pengembangan diri. Jadi murid memperluas wawasannya. 2. Menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Menemukan kebenaran dan pengetahuan, membentuk kerendahan hati dan empati. Nah, bagaimana cara menerapkan kebiasaan gemar belajar? Yaitu dengan menentukan motivasi untuk gemar belajar dulu. Nah, apa sih tujuannya mereka belajar? Temukan minatnya mereka dulu, cara mereka belajar. Nah, ketika sudah menemukan, maka kita akan mampu menumbuhkan motivasi gemar belajar anak. Lalu selanjutnya yaitu bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini menjadi kebiasaan ke-6. Karena bermasyarakat adalah hidup berdampingan dalam suatu kelompok atau komunitas, di mana individu saling berinteraksi, bekerja sama, dan berperan sosial. Ini akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling mendukung. Apa sih pentingnya kebiasaan bermasyarakat? Dengan bermasyarakat bagi seseorang manusia sebagai makhluk sosial itu perlu menyalurkan kebutuhan berinteraksinya. Nah, dengan itu akan menimbulkan rasa kepedulian, persaudaraan, toleransi, tolong menolong, dan suasana komunikasi yang baik. Semakin kita peduli terhadap sesama, semakin kuat pula ikatan dalam masyarakat kita. Nah, manfaat kebiasaan bermasyarakat yaitu menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama, menumbuhkan toleransi, menumbuhkan nilai keadilan dan kesetaraan setiap anggota. Sehingga setiap individu tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri tetapi juga orang banyak, bahkan menciptakan kegembiraan. Nah, bagaimana cara menerapkan kebiasaan bermasyarakat? Yaitu dengan berinteraksi langsung dengan sosial, dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana, mungkin dengan permainan atau mungkin dengan melibatkan aktivitas sosial, menerapkan etika dalam bermasyarakat, pembelajaran berbasis praktik yang melibatkan murid, permainan tradisional, beribadah di tempat ibadah, dan lain-lainnya. Lalu kebiasaan yang ke-7 yaitu tidur cepat. Nah, ini menjadi kebiasaan anak Indonesia hebat yang terakhir. Tidur cepat merupakan kebiasaan hidup tepat waktu secara teratur. Kadang-kadang anak-anak saat ini tidurnya lama karena mereka lebih asik dengan bermain game. Tetapi pentingnya kebiasaan hidup cepat ini bisa meningkatkan kualitas tidur sehingga fisik dan mental mereka akan jauh lebih baik. Meningkatkan kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan mempermudah mereka untuk bangun pagi.
Tidur berkualitas adalah investasi penting bagi kesehatan jangka panjang. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh memiliki waktu yang diperlukan untuk memperbaiki diri, meningkatkan fungsi otak, serta menjaga keseimbangan emosi dan fisik. Manfaat kebiasaan tidur cepat apa? Yaitu menjaga organ tubuh agar pulih, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, meningkatkan produktivitas. Bagaimana cara kebiasaan tidur cepat? Yaitu dengan menanamkan pemahaman itu terlebih dahulu bahwa pentingnya tidur cepat dengan cara mungkin dengan dongeng atau cerita, atau juga mengajak berdiskusi anak agar mereka mau untuk tidur cepat. Nah, ini adalah format yang bisa diisi: makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dan ini menjadi refleksi dari orang tua. Kebalik dari yang tadi ya, kalau ini harusnya yang video yang pertama. Dan lembar refleksi yang ini ada di video yang pertama. Jadi ini menjadi yang untuk pertama, yang video kedua ini lembarnya ada di video pertama. Oke, ini menjadi formula penerapan 7 kebiasaan bagi guru yang akan diisi oleh guru. Nah, ada hal penting nih yang perlu diketahui. Ada prinsip 3S. Screen time, screen break, dan screen zone. Jadi mengajarkan anak untuk mengatur jadwal, batas waktu tertentu untuk bermain, berinteraksi, dan bersosialisasi, bahkan untuk gadget. Nah, ini dia ya. Dan untuk piringku juga ada isinya, ada lauk pauk, ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan pokok. Dan sebelum makan itu harus cuci tangan dulu, melihat semua bersih. Ini ada materi edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti ini linknya saya buat di komen ya. Nah, bisa dilihat bagaimana senamnya, kebiasaannya, ini bisa diperhatikan. Ini kebutuhan tidur sesuai usianya. Nah, jadi kalau anak-anak 2-6 tahun tuh 11 sampai 13 jam loh. Fase dalam tidur juga ini ada dia. Tips agar tidur berkualitas juga. Suhunya diperhatikan, gadgetnya dijauhkan, jangan menggunakan obat tidur, lampu, kafein itu harus dihindari. Pemantauan dan evaluasi bisa diperhatikan, skemanya seperti ini. Nah, jadi dari guru ke murid, orang tua, baru guru dan orang tua bekerja sama, murid dan orang tua, baru guru, dan kembali kepada murid. Mekanisme evaluasinya juga sama, dan ini dia. Nah, oke. Semoga kebiasaan anak Indonesia hebat bisa dilaksanakan. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.